Baik, nah berikut ini adalah video tutorial yang akan membantu menjelaskan bagaimana pengerjaan studi kasus dan penerapannya. Judulnya ini, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa, dengan kuesioner sebanyak 8 pertanyaan, dibedakan terdiri atas 4 motivasi intrinsik, 4 pertanyaan, 4 pertanyaan lagi motivasi ekstrinsik, dan 1 pertanyaan yaitu IPK atau inspirasi kumulatif. Nah, ini jumlah pertanyaan dan item-item pertanyaan yang ada pada studi kasus ya. Ini kita sudah lihat dalam bentuk tabel nilai-nilai yang sudah diisi berdasarkan item pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Nah, nilai-nilai ini saya sudah ubah dan pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Ini dia tampilannya Microsoft Excel. Ini motivasi internal, ada 4 pertanyaan. Nah, di sini saya pecah antara motivasi internal dan motivasi eksternal karena ini 2 variabel yang dibedakan. Tapi kalau variabel tersebut disatukan menjadi 1 variabel motivasi saja, maka dia harus dihitung secara akumulasi di akhir, motin sama moteks. Motin 1 itu motivasi internal 1, moteks 1 itu berarti motivasi eksternal 1. Pertanyaan ke 1 dari motivasi eksternal. Nah, ini data saya copy, kemudian saya pindahkan. Nah, saya beranggapan teman-teman semua sudah install SPSS-nya di laptop masing-masing. Ini datanya sudah kita pindahkan, motivasi internal, pertanyaan, motivasi eksternal ada 4 pertanyaan. Kita analisis, pertama uji validitas, caranya analyze, kemudian correlation, kemudian bivariat. Iya. Nah, karena di sini konteksnya kita membedakan motivasi internal dan eksternal, maka kita nggak mencampurkan keduanya, tapi kita bedakan sendiri-sendiri dia. Tapi kalau digabung pun juga bisa, nggak ada masalah, tergantung jenis risetnya, tergantung variabel yang mau dikembangkan. Ini kita pisahkan, ini sendiri-sendiri antara motivasi internal dan motivasi eksternal. Kalau validitas, totalnya kita masukin nih, motif 1, motif 4, totalnya kita masukin. Ya. Jangan lupa kalau personal checklist, option diabaikan saja, tidak ada masalah, style juga diabaikan, bootstrap juga diabaikan, klik OK. Nah, muncullah. Ini outputnya sama seperti yang ada di buku. Kalau dilihat dari outputnya motivasi internal ini, kita sekalian saja motivasi eksternal juga begitu, correlation, kemudian bivariat, kita keluarkan dulu semua variabel motivasi internal, masukkan variabel motivasi eksternal keseluruhannya dan klik OK. Yang muncul. Jadi motivasi internal kita lihat nih di total motivasi internal pertama nilainya 0,000 ya, signifikan, artinya valid. Motivasi internal 2 juga valid, motivasi internal 3, 4 juga valid. Jadi keseluruhan motivasi internal item pertanyaan valid dan bisa digunakan. Eksternal juga begitu, motivasi eksternal 1, 2, 3, dan 4, keempat-empatnya valid. Jadi secara definitif, secara kontekstual bisa digunakan ya sebagai instrumen penelitian. Itu untuk validitas. Nah, untuk reliabilitas juga sama. Kita tinggal klik analyze, kemudian scale, baru reliability analyze, baru masukkan juga nanti satu-satu. Ya, motivasi internal, masukkan satu-satu. Ya, statistiknya jangan lupa. Item, scale, dan scale if item deleted di checklist. Continue, baru alfanya jangan lupa ya. Alfanya jangan lupa. Ya, baru di klik OK. Oke, ini nilai dari uji reliabilitasnya berdasarkan item-itemnya nilainya di atas 0,632 ya. 0,632 kalau di buku panduan dengan
sampel 10, kemudian tabel uji R, ya, sampel 10 tabel uji R, maka nilai tabelnya 0,632. Dan seluruhnya itu di atas 0,632, artinya ini reliable. Kemudian Cronbus alpha-nya juga di atas 0,632, ini menunjukkan bahwasanya semua item pertanyaan juga reliable, ya. Itu untuk motivasi internal. Bagaimana dengan motivasi eksternal? Nah, coba juga motivasi eksternalnya sama, ini sudah di otomatis. Ya, nilainya juga sama 0,7, 0,8, 0,837, 0,872, 0,874, keseluruhannya semua di atas 0,632. Ya, 0,632. Ya, ini hasilnya output validitas sama seperti yang tadi sudah dicontohkan di atas 06,32 itu kalau kita mau menghitung secara manual. Kalau mau menghitung secara otomatis, kita cukup menggunakan nilai signifikansinya saja. Kalau signifikansinya nilai V-nya itu di atas 0, di bawah 0,05, maka dia dinyatakan valid. Jadi dari hasil ini ternyata semua instrumen yang digunakan, ke-8 pertanyaan itu dinyatakan valid dan dinyatakan reliable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.